Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang bagaimana kita akan mengerjakan kegiatan belajar 8 ya, yaitu menampilkan laporan keuangan yang sudah kita buat transaksinya di video 1 hingga video ke-7 ya. Jadi nanti akan kita tampilkan bagaimana sih bentuk laporan keuangan yang sudah, kita buat transaksinya. Begitu juga dengan kegiatan belajar 8 terkait dengan backup ya. Oke, membuat file backup. Jadi, pengertiannya apa, nanti kita, jelaskan. Jadi kegiatan belajar 8 dan 9 akan kami jadikan satu dalam video kali ini. Semoga video ini nanti bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana kita mengerjakan atau mungkin menampilkan laporan keuangan. Karena yang jelas di dalam kegiatan belajar 8 ini kita tidak mengerjakan apapun ya, kita hanya menampilkan ya, sekali lagi kita hanya menampilkan jadi, kita nggak, input sesuatu ya, terkait dengan transaksi. Oke, jadi, ada 7 hal atau 7 sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan belajar, 8 ini ya. Jadi yang pertama itu mengerti pengertian laporan keuangan ya. Yang kedua jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga menu untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat menyiapkan laporan laba rugi. 5 neraca, 6 aruskan, dan yang ketujuh adalah laporan lainnya. Jadi 7 ini harus, kita pahami secara utuh. Jadi jangan sampai ini karena kan, di bagian kegiatan belajar 8 ini kita cuma menampilkan saja ya. Terkait benar atau salahnya itu nanti ya, yang penting kita bisa menampilkan dulu ya. Oke, langsung ya, yang pertama tentang pengertiannya. Jadi, kami pikir di dalam, akuntansi yang manual pun sudah dipelajari ya. Jadi laporan keuangan adalah informasi finansial atau informasi keuangan tentang kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk suatu saat atau periode tertentu. Intinya itu adalah informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan periode tertentu. Nah, tujuan dari penyusunan laporan keuangan itu untuk memberikan informasi. Nah, ini memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Jadi sudah jelas ya, posisi keuangan itu nanti namanya adalah laporan, neraca, kinerja ini adalah laporan laba rugi, arus kas ini merupakan laporan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu ada 2, internal sama eksternal. Kalau internal perusahaan itu nanti namanya adalah manajemen perusahaan terkait dengan keputusan yang akan diambil setelah melihat, laporan keuangan. Sedangkan kalau eksternal, misalnya untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk Anda sebagai pelajar, itu ya untuk melihat saja terkait dengan perkembangan perusahaan itu ya. Nah, program Mayap memproses laporan keuangan berdasarkan data akuntansi yang telah di-entry ke dalam komputer. Sepanjang data yang di-entry adalah data yang benar, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan benar pula. Jadi, intinya itu adalah kebenaran dari entry yang sudah Anda masukkan. Ya, semoga saja sih benar ya, karena kebetulan di dalam buku ini kan tidak terlalu banyak, transaksi yang kita masukkan, jadi semoga sih tidak, ada kesalahan ya. Oke, jenis-jenis itu merupakan, pengertian, tujuan ya, dan terkait dengan ketegasan dari Mayop, terkait dengan tampilan laporannya itu, akan benar sesuai dengan, entry data Anda. Oke, nomor 2, jenis-jenis laporan keuangan sama seperti di manual ya, ada laporan laba rugi ini terkait dengan pendapatan dan beban, neraca itu terkait dengan posisi keuangan, laporan perubahan modal itu terkait dengan, ekuitas atau modal pemilik, laporan arus kas terkait dengan kas perusahaan, dan yang poin E, yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan lain ya. Ini biasanya yang menulis itu adalah dari pihak akuntan internalnya ya. Jadi nanti yang akan, menampilkan bagaimana atau mungkin dari mana aja nilai-nilai tersebut, itu ya, yang ada di laporan keuangan.
Kalau untuk yang di level SMK itu biasanya tidak, dibahas terkait dengan bagaimana cara membuat catatan atas laporan keuangan atau CLK. Yang dipelajari cuman poin A, B, C, hingga D ini ya, itu. Oke, yang ketiga ya, saya pikir sudah jelas terkait dengan informasi, macam-macam laporan keuangan. Kalau misalnya tidak jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang ketiga, menu untuk menyusunan laporan keuangan, ya. Oke, ada beberapa jalan kalau misalnya Anda pengen melihat, laporan keuangan. Yang pertama, ke sini ya, reports, index to report, ya. Contohnya misalkan ini ya, ini kebetulan sudah saya buka ya, kalau misalnya belum, dibuka file Anda tolong dibuka ya. Oke, kita bisa lewat, mana tadi ya, report ini ya, report, index to report, nah muncul seperti ini ya. Ini merupakan tab-tab terkait dengan laporan keuangan yang pengen kita lihat. Jadi bisa melalui ini, tab ini ya, tab dari atas, atau bisa juga lewat dari belakang ini. Nah ini juga sama tampilannya ya. Jadi ada dua jalan untuk menuju laporan ini ya. Yang pertama Anda melalui ini, report, index to report. Yang kedua langsung melalui ini. Nah, itu juga sama saja ya. Lalu setelah itu, yang pertama menyediakan fasilitas menu yang berfungsi untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan jurnal umum. Ini ya, reports, index to report, account. Itu untuk kita melihat terkait dengan jurnalnya. Kita cek reports, index to reports, dan account. Oke, reports, index to reports, dan account. Nah, ini sudah ya. Terus fasilitas menu berfungsi untuk menyusun laporan arus kas, reports, index to reports, and banking. Tab banking, nanti Anda cek di statement of cash flow misalnya. Kalau misalnya nanti Anda pengen lihat laporan arus kas. Lalu itu untuk menu-menu untuk penyusunan laporan keuangan ya. Ini nggak lengkap banget ya. Nggak lengkap ya, karena memang ini umum aja. Kalau misalnya ada pengen lengkap, di bawahnya di sini sudah ada ya. Pertama, penyusunan laporan laba rugi. Klik report, index to report. Ya, ini sebentar. Reports, index to report. Lalu silakan Anda pilih account, profit and loss accrual. Account, profit and loss. Ini sudah ada profit and loss yang accrual ya. Anda pilih yang customize, sini diklik. Nah, sudah ada ya di sini. Setelah itu kita pilih tanggalnya ya. Jangan lupa ini tanggalnya tanggal 31 bulan 1 aja ya, jangan bulan 12 ya. Januari itu Januari. Levelnya level 4. Nah, ini sama ya, Januari itu Januari level 4. Setelah itu silakan Anda klik display. Display. Nah, ini sudah ada ya. Net profitnya 29.221. Apakah sama? Nah, 29.221 ya. Sama. Jadi antara yang di buku dengan yang kita kerjakan dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 7 itu sama nilainya. Selanjutnya penyusunan laporan neraca ya. Laporan neraca kita bisa buat, maksudnya bisa kita lihat ya. Ini close aja. Ini report, klik index to report, sama account, standard, balance sheet ya. Ini account, lalu kita pilih yang standard balance sheet. Kita pilih Januari, lalu kita pilih display. Standard balance sheet. Nah, ini kita pilih customize, kita pilih yang Januari ya. Ini sudah Januari, lalu kita klik display. Nah, ini 131721 ya. Kita cek 131721 sama ya. Kalau misalnya di sini kurang lebar, Anda tinggal tarik saja ya. Nah, ini bisa Anda tarik ya. Bisa Anda kecilin seperti ini juga bisa ya. Ini fleksibel. Itu untuk yang laporan balance sheet atau laporan neraca. Selanjutnya adalah melihat laporan arus kas ya. Ini ya, reports, index to reports, klik banking. Oke, ini kita close, kita pilih yang banking, kita pilih lalu yang statement of cash flow. Kita pilih customize, Januari itu Januari ya.
karena kita cuma pengen lihat di bulan Januari aja, Februari kan belum ya. Tuh, kita klik yang display. Nah, ini muncul. Jadi cash at the end itu 99034. Apakah sama? Nih, 99034 ya. Ini P ya, ini potongan daripada Mayop ya. Jadi mungkin, ini ya, RP kalau di tampilan saya ini masih ada R-nya, walaupun R garis awalnya, tidak jelas, tetapi ini maksudnya itu adalah RP. Untuk kegiatan belajar yang subkegiatan belajar 7 ya. Jadi dalam hal ini akan kita buat 3 laporan yang akan kita proses karena di sini adalah perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang ya. Jadi cuman ada 3, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, yang pertama, menampilkan jurnal pengeluaran kas. Klik reports, kemudian klik index to reports. Nah, ini reports, index to reports. Setelah itu klik banking, pilih cash disbursement dan customize. Kita praktekkan ya. Nah, ini sudah muncul ya index to report, banking, lalu kita pilih yang cash disbursement ini ya. Nih ya. Banking, lalu kita pilih transaksi jurnal ini ya, yang subnya yang cash disbursement. Kita pilih customize, kita pilih di sini sesuai dengan yang di buku ya. Januari to Januari, kita pilih display. Januari to Januari, kita pilih yang display. Nah, ini sudah. Ini jurnalnya ya. Oke, sudah muncul jurnalnya. Nah, ini ya, 33732. 33732. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah klik close, tidak apa-apa kalau misalnya pengen close. Setelah itu menampilkan jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ya, itu hampir sama seperti ya jurnal pengeluaran. Jadi transaksi jurnal yang atas ini kan disbursement atau pengeluaran. Setelah itu kita pilih yang cash receipt. Kita pilih customize, Januari to Januari kita pilih display. Nah, 71.700.000 kita samakan dengan yang ada di sini, sama 71.700. Oke, selanjutnya yang ketiga, menampilkan jurnal umum ya. Klik reports, index to reports, account, lalu kita pilih yang general, journal, dan customize. Oke, ini kita close ya. Kita kembali ke account ya. Kita cari general journal. General journal, kita pilih yang transaksi jurnal, lalu kita pilih yang general journal. Kita pilih customize, kita pilih Januari to Januari. Setelah sudah kita klik display. Nah, ini merupakan transaksi jurnalnya dari Januari 2013, tampilan jurnal umumnya. Setelah sudah, ya sudah selesai. Nah, ya. Jadi itu beberapa cara bagaimana kita itu nanti menampilkan laporan keuangan hingga transaksi jurnal. Nah, oh ya terakhir ya ini saya tambahi ya. Jadi kalau misalnya Anda ada perintah Anda disuruh untuk cetak ya, tinggal Anda cetak saja atau contohnya begini ya. Ini contoh tadi ya profit and loss yang accrual Anda pilih, Anda display. Nah, ini muncul ya. Oh, maaf. Desember 2013 ya. Ke customize dulu. Ini Januari to Januari ya. Klik display. Nah, ini ya. Sudah muncul. Silakan ini Anda play ya. Print. Nah, ini. Jadi setelah Anda klik print, maka di sini muncul beberapa pilihan menu printernya ya yang terinstal di PC Anda. Kebetulan ada yang berupa fisik, ada juga yang berupa digital juga ya. Contohnya yang berupa fisik misalnya Canon, Epson ini merupakan yang secara fisik nanti keluar. Kalau misalnya Anda tidak disuruh cetak fisik tetapi cetak secara digital, ada 2 pilihan. Yang pertama Anda pilih yang Voxit Reader, jadi langsung ke PDF. Yang kedua langsung Microsoft Print to PDF. Nah, di sini mungkin kalau untuk yang Voxit Reader kelihatannya tidak semua terinstall di PC ya. Jadi kita pilih yang Microsoft Print to PDF ini ya. Microsoft Print to PDF. Setelah itu kita klik print. Nah, kita pilih nanti nyimpennya itu ada di mana. Setelah itu kita kasih nama laporan laba
rugi ya. Kita klik save. Tidak langsung muncul ya. Karena tidak langsung muncul kita cek ya di data kita. Nah ini laporan laba rugi. Nah ini. Nah sudah muncul. Jadi sekali lagi kalau misalnya tidak langsung muncul, Anda cek di komputer Anda, di PC atau tadi Anda nyimpennya itu di bagian mana, lalu cari file nama yang sudah Anda isi tadi ya. Tadi saya kan isinya kan laporan laba rugi. Jadi silakan Anda buka laporannya dan ini sudah muncul ya terkait dengan laporan laba rugi yang sudah kita cetak secara digital. Jadi itu sudah sampai kegiatan belajar 8. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan belajar 9 ya, langsung saja. Ada di halaman 170 yang e-book-nya ya, 170. Ini ya, membuat file backup. Jadi ada beberapa sub kegiatan yang akan Anda pelajari di sini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian file backup ya. Backup itu jaga-jaga ya kalau misalnya komputer Anda kenapa-kenapa. Terus yang kedua menunjukkan menu pembuatan file backup. Yang ketiga membuat file backup. Yang keempat nanti merestore file backup. Oke, yang pertama terkait dengan pengertiannya di sini sesuai dengan arahan dari Pak Suyono di bukunya. Backup adalah membuat salinan dari file-file yang penting. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas atau keutuhan data ketika file aslinya mengalami kerusakan karena terserang virus, error, dan seterusnya. Proses pembuatan file backup biasanya meminta tempat atau media ini ya. Penyimpanan yang berbeda dengan media penyimpanan file asli. Jadi dengan adanya pembuatan file backup, maka satu file yang sama minimal disimpan di dua media yang berbeda. Contohnya misalnya, saran saya pembuatan file backup jangan disimpan di PC Anda itu ya, tetapi nyimpennya minimal di flash disk atau mungkin di file-file yang lain ya, mungkin di cloud juga bisa ya, misalnya pakai Google Drive. Terus pada umumnya program komputer akuntansi melengkapi aplikasinya dengan fasilitas untuk membuat file backup, membuat backup file termasuk program Mayop ya. Menunya cukup sederhana, file backup. Nah ini ya, file backup. Setelah itu setelah backup ya akan muncul ini ya, tampilan jendelanya. Anda pilih, jadi saya ulangi ya. Jadi setelah Anda klik file backup ini ya, file backup akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, di jendela seperti ini silakan Anda cek yang kedua ya, checklist yang kedua. Backup company file and empowered service center only. Dan yang kedua juga sama, don't check company file for error. Setelah sudah, Anda akan diarahkan ke media penyimpanan backupan Anda. Setelah sudah, Anda klik save. Oke, kita coba ya. Ini kita close, ini kita close ya. Kita pilih file, kita pilih backup. Ini juga sudah otomatis ya. Continue. Oke, misalnya di sini sudah ada ya. Saya nyimpennya di data F ya. Kalau Anda cek dulu ya. Jadi di sini Anda mau penyimpan di backup Anda itu di mana ya. Kalau saya misalnya nyimpan di local disk F, kita pilih. Setelah sudah new folder ya, jangan lupa kita namanya adalah backup Renata. Oke, sudah. Kalau sudah Anda tutup ya, maaf bukan tutup ya, diklik di luar. Setelah itu Anda masuk ke backup Renata, setelah sudah Anda klik save. Nah, sudah. Jadi sudah selesai terkait dengan backup-nya. Kalau tidak percaya ya, sudah di backup atau belum, Anda bisa cek ya. Di sini, mana tadi, backup nih backup Renata ini ya. Backup Renata di sini sudah, ada filenya ya. Yang backup di sini ini buatan dari maaf yang mana tadi, oke, ini buatan dari Mayap ya, ini isinya masih kosong karena tadi saya ganti jadi backup Renata, ini Anda hapus aja ya. Jadi yang Anda pakai nanti yang backup Renata. Nah, yang keempat ya, merestore file backup. Nah, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama menentukan nama file backup yang akan direstore, siapkan media untuk merestore file backup. Caranya, file, restore.
Nah, ini ya, menentukan file yang di-restore dan klik open. Setelah sudah, nanti kita klik save. Oke. Oke, kita coba ya. File, restore. Nah, ini kebetulan sudah langsung masuk ya. Kalau misalnya belum masuk, silakan Anda pilih ya backup Renata, tadi ini ya. Oke, maaf sebentar ya, di tadi. Maaf, error sedikit ya sebentar. Oke, jadi file ya, kalau misalkan untuk merestore, jadi pastikan Anda, lihat pelan-pelan ya, restore. Nah, lalu Anda pilih backup Renata ini ya, klik 2 kali. Nah, lalu Anda pilih ini, yang akan kita restore, kita klik 2 kali atau klik sekali lalu klik open juga boleh. Nah, sampai sini tolong Anda, siapkan ya, tempat penyimpanan yang sudah selesai di-restore ya. Misalnya local disk F, saya simpannya di luar ya. Ini saya ganti namanya karena kebetulan di sini sudah ada, yang sebelumnya ya. Jadi saya tambahi dengan, angka 2, setelah sudah Anda klik save. Oke. Nah sudah. Jadi di sini ini sudah, selesai kita, restore. Oke, itu jadi kegiatan belajar 8 dan kegiatan belajar, 9 sudah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat, kalau misalnya ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.